Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam dan intinya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pertama-tama izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk memandu kegiatan pada hari ini dengan tema diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Sebelum kegiatan dimulai, kalau kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua ialah sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajiah Nurjana. Pada Ibu Hajiah Nurjana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu Bapak Ibu guru dan peserta yang hormati Bapak Ibu guru keluarga besar SDN 4 Baru. Kemudian kita bersama-sama mengajarkan pendidikan yang Allah yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Pemaparan tugas dari Ibu Rida Enviati, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri. Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menyaksikan kepada ibu semua yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, aman sampai selesai, tidak ada suatu apapun, berjalan sukses. Terima kasih. Acara ini tugas dari Ibu Rida itu tentang diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SD kita. Itu budaya positif buat anak-anak dan juga semua. Mudah-mudahan budaya ini nanti bisa menguntungkan bagi kita bersama, terutama anak-anak. Budaya positif itu misalnya antara lain berangkat ke sekolah tidak terlambat, sampai ke sekolah tertib, disiplin, seperti yang biasa kita lakukan, yaitu literasi sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah dibiasakan untuk baris, berdoa dulu bersama-sama. Biasa kita lakukan itu pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, dan sebelum anak-anak pulang doa bersama pulang ke sekolah. Sudah kita biasakan, untuk masuk budaya positif yang biasa kita lakukan. Budaya-budaya yang lain misalnya pembiasaan menginstruksikan atau mengajak anak-anak untuk berbuat selalu menjaga kebersihan, misalnya tidak membuang sampah pada tempat, tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Biasakan anak-anak untuk membimbing
membiasakan membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarangan. Terus ajak anak-anak bagi informasikan jajan tidak sembarangan. Biasanya sekarang kan banyak makanan-makanan yang dijual penjual yang murah meriah, biasanya yang disukai anak-anak. Padahal makanan-makanan itu merusak, sangat mengganggu kesehatan tubuh si anak itu sendiri. Misalnya itu minuman-minuman yang beralkohol ini sangat dilarang bagi kesehatan. Bahkan dari Puskesmas pun sudah menginformasikan bahwa kita untuk menyampaikan pada anak-anak tidak boleh jajan minum seperti itu, apalagi minum-minuman yang sasetan gitu yang berwarna sangat menarik sekali bagi anak-anak. Terus jajanan yang pakai saus, mohon untuk disampaikan pada anak untuk mengurangi. Alangkah lebih baiknya jika anak-anak itu diinformasikan untuk membawa makanan dari rumah, minum yang sehat menyehatkan adalah air putih. Anak-anak diberitahu lebih baik membawa minuman dari rumah, botol itu. Yang pertama mengurangi sampah, yang kedua kesehatan bagi anak itu sendiri. Sama untungnya anak-anak menjaga kesehatan sejak dini. Yang kedua sekolah mengurangi sampahnya. Jadi sampah, apalagi sampah plastik ini merusak lingkungan. Itu antara budaya positif itu. Terus yang selanjutnya, anak-anak sekarang lupa dengan lagu-lagu nasional. Lagu nasional itu kalau mau pulang ajak mereka untuk menyanyi lagu-lagu kebangsaan, lagu nasional. Sekarang anak nek apa lagu apa bongkar lah cepet-cepet ya. Lagu seperti itu sih kalau TV opo model apa itu cepet apa. Kalau lagu-lagu sekolah, lagu nasional yang tidak disukai bahkan tidak tahu, tolong biasakan. Selanjutnya sarapan pagi, termasuk literasi ya, kebiasaan literasi, numerasi, kebiasaan setiap pagi sebelum di jadwal 5 menit sebelum pelajaran dimulai itu. Misalnya di anak-anak, ayo sarapan pagi, bukan sarapan makan bersama tidak, tapi sarapan pagi diberi. Kalau saya zaman dahulu tuh ada seperti ini ya Bu, mencongak gitu ya Bu, mencongak sebelum pelajaran dimulai. Maksudnya itu persepsi, kalau zaman dahulu persepsi sebelum pelajaran dimulai, mengingat kembali pelajaran yang kemarin, masih ingatkan mereka yang ringan-ringan saja, jangan kelas muda 1 ditambah 5. Ini mengingatkan agar anak ingatannya setia. Ada deh tuh, misalnya hari Senin pelajaran matematika numerasi tadi mencoba 7 kali 7 19 dikurangi 5. Anak-anak sering berusaha untuk mengingatkan kembali. Hari Selasa misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia membaca bersama. Setelah membaca atau membaca dalam hati, setelah membaca anak-anak bisa menceritakan kembali, bisa bercerita di depan apa yang telah dibaca tadi. Itu antara kebiasaan bagi anak-anak yang harus kita budayakan agar menguntungkan bagi kita semua, terutama disiplin anak-anak dimulai sejak dini dan dibiasakan dibimbing setiap hari agar tidak terlupakan atau tidak terlewatkan. Ini kira-kira budaya positif yang telah kita tanamkan pada anak didik kita, semoga nanti kita bisa memaparkan
lagi atau memberi tambahan, siapa tahu lebih bermanfaat bagi kita semua, terhadap anak-anak dan bagi lingkungan kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti apa yang disampaikan oleh Buddha bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hajar atas sambutannya. Acara selanjutnya ada acara inti, yakni pemaparan materi oleh Ibu Widya Mediati SPD selaku CDT Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Kepada Ibu Widya Mediati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri 4 Bawu, Ibu Hajar Marjana SPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan sejawat saya di SDN 4 Bawu yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Bapak, Ibu, teman-teman bisa menghadiri, meluangkan waktu untuk menemani saya dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya ingin berbagi informasi, berbagi pemahaman yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan CGP ini. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di dalam budaya positif terdapat konsep-konsep dalam modul budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti kita akan membahasnya satu-satu Bapak Ibu supaya lebih memahami. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan. Ilusi guru mengontrol murid. Murid dikontrol oleh guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini perbedaannya antara stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon di situ realitas atau kebutuhan kita sama,
Padahal sebenarnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di stimulus respons seperti itu Bapak, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin Bapak Ibu? Konsisten, Pak Al. Ada lagi Bapak Ibu? Aturan. Ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dan Goshen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah termasuk motivasi eksternal. Ini adalah dorongan dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk menghindari imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti di nomor 1 dan 2 itu berarti tidak muncul dari diri pribadi, tapi dia masih mengharapkan. Di situ jelas ya Bapak Ibu dari kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia masih memiliki harapan, ya, seperti imbalan, ingin meminta imbalan. Yang kedua itu ya. Yang pertama, dia menghindari hukuman. Melakukan berarti hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling tepat. Nah, ini yang termasuk motivasi internal. Ini dorongan dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia tidak berfokus pada hukuman dan tidak berfokus pada imbalan. Berarti rasa ikhlas dari anak itu melakukan sesuatu. Nah, kalau nomor 1 dan 2 ini masih ada unsur takut. Dia masih terbelenggu oleh gurunya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita nanti akan mencari dari kasus ini nanti kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati sambil saya bacakan. Ini kasus yang sering terjadi di setiap sekolahan pasti ada. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, silakan Bapak Ibu. Ini bisa
jawabannya bisa masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pastikan memiliki tersendiri. Kenapa anak itu berbuat seperti itu? Gitu? Pasti punya pendapat masing-masing, tidak sama. Monggo, silakan yang ingin memberikan jawaban. Bu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh kasus tersebut menurut saya Doni ini berarti dia lapar karena kemungkinan belum sarapan dari rumah. Nah, padahal walaupun belum sarapan, ini si orang tuanya mungkin tidak memberikan bekal dan juga tidak memberikan uang saku, sehingga kebutuhan Doni ini kebutuhan dasar apa ya, lupa. Silakan itu. Kebutuhan untuk bertahan hidup ya, jadi dia lapar ya. Menurut saya makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu pendapat Ibu Lisa nih. Kita cari pendapat yang lain. Pak Nurkolit silakan. Kalau saya tadi yang anak itu ada beberapa faktor untuk kenapa dia mencuri, kenapa dia mengambil hal tersebut, dan itu sering terjadi, mungkin bahkan dilakukan berulang-ulang kali. Satu, memang tadi faktor yang pertama betul, seperti itu saja terjadi. Tapi dari menurut saya mungkin makanan itu kesukaannya dia yang dia nggak terpenuhi di rumah. Nah, mungkin makanan itu yang dia suka terus diambil dan dia tidak dipenuhi sama orang tuanya di rumah, makanya dia ambil makanan tersebut. Belum tentu makanan tersebut itu dimakan di saat itu juga. Siapa tahu dimakan nanti di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih Pak Khalid. Ada yang mau berpendapat lagi Bapak Ibu? Oh iya, monggo Bu Kusmiati. Kalau menurut saya memang betul dari pendapat Bu Lisa maupun Mbak Novel, tapi kalau menurut saya di faktor penguasaan dan kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin ada anak yang sifatnya ingin menguasai kelas, saya yang paling berkuasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, iya. Dari kasus tadi, ya, dari kasus Doni yang selalu meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan paksa. Nah, di sini bisa masuk ke dalam 5 kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, memang pandangan berbeda-beda. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ya. Dalam kasus Doni di atas, nah tadi kalau sudah Bu Ambar mencari tahu, ya sudah mencari tahu alasan kepada Doni. Apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, nah maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ini seperti pendapat Ibu Lisa tadi ya Bu, betul ada Ibu. Nah, kemudian yang kedua, nah, jika jawabannya Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya,
jadi memperhatikan dia. Berarti bagaimana? Bingung Ibu? Dia ingin, iya caper, cari perhatian teman. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tuanya jadi akan memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sudah sedikit masuk-masuk Bapak Ibu? Nggih. Selanjutnya, jika jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut kepadanya. Nah, ini seperti apa Bu? Malak ya? Menjadi pemalak ini. Nah, dia menjadi hebat, temannya jadi takut dan dia akan dituruti semua keinginannya. Nah, di sini berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kekuasaan atau penguasaan tadi. Ya. Kemudian bila jawaban Doni dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal itu saja, bekal yang sama. Betul yang disampaikan oleh Pak Kole tadi, dia menginginkan bekal temannya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan kebebasan. Dia merasa terbelenggu dengan makanannya. Selanjutnya, jika jawaban Doni kok hanya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, menurutnya ekspresi teman-temannya jika marah kesal itu lucu sekali. Nah, dia merasa puas. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jelas Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, restitusi. Nah, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol pada guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Sebelum penjelasan ke 5 posisi kontrol, Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman ini yang sering terjadi nih Bapak Ibu pada lingkungan belajar kita. Hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba dia membuat kesalahan langsung dihukum, kan tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hukumannya nanti. Kemudian bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman fisik
maupun psikis. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan yang ada. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jika murid memiliki kesalahan, diperbaiki, tidak langsung dihukum atau sesuai konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian restitusi, proses kolaborasi antara siapa? Antara guru dengan murid. Face to face, dari hati ke hati biasanya, ya. Di sini mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, mencari solusinya dari kesalahan tadi. Tidak langsung dihukum secara fisik langsung hukuman atau konsekuensi yang sudah disepakati. Contohnya begini Bapak Ibu, terlambat sekolah mungkin, ya. Kalau guru pada umumnya terlambat, pasti disuruh berdiri 30 menit mungkin di depan pintu. Itu adalah sebuah hukuman. Ya. Mungkin kalau konsekuensi, mungkin aturan yang sudah biasanya dilakukan, mungkin mencatat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kata, 100 kalimat. Nah, itu termasuk konsekuensi karena sudah disepakati. Tapi kalau restitusi, melalui pertanyaan-pertanyaan antara guru dengan murid tersebut mencarikan solusi. Sudah, ini langsung. Ini ada contoh kasus, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu Guru sebuah tayangan video
yang bisa merefleksi diri kita sebagai seorang guru, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, posisi yang paling tepat tadi dari tayangan tadi adalah posisi sebagai manajer. Mari kita bisa bersama-sama mengikuti sesuai dengan yang sudah ditayangkan tadi, ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi masuk dalam percakapan tadi, keyakinan kelas apa yang dipercaya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga akan mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada contoh kasus, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Kemarin Saya terkadang malas membuat di tempat sampah, Bu, karena jauh dari jangkauan saya. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Kita masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Apa? Coba sebutkan. Menjaga kebersihan sekolah, Bu. Kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Nah, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Iya, kamu bisa melakukan hal itu. Yakin, Bu. Baiklah, Bintang. Kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang dan harap kamu bisa bertanggung jawab dan memperbaikinya. Baik, Bu. Mulai sekarang saya akan bertanggung jawab memperbaikinya. Bintang, sekarang silakan bermain kembali bersama teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih.
Demikian tadi tayangan tentang pengalaman saya yang telah menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik. Nah, monggo Bapak Ibu kiranya ada persoalan yang terdapat pada murid-murid panjenengan bisa diatasi melalui segitiga restitusi dengan cara tadi menstabilkan keadaan dulu, kemudian menanyakan kepada anak. Nah, pendekatan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna dulu. Jangan langsung menghukum anak. Kita cari tahu dulu apa alasannya. Ya. Nah, ini masih di YouTube. Nah, demikian tadi Bapak Ibu tentang budaya positif yang telah saya paparkan. Semoga bisa menjadi bahan refleksi kita dalam mengatasi anak didik kita menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan kita senantiasa sebagai seorang pendidik harus memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Rida Netiati, sangat berbobot dan berisi. Acara yang terakhir ialah penutup acara pada siang hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.